Oke Elda, silakan maju ke depan. Yang lain bisa berdiri, kita akan berdoa, oke? Ya Bu. Queen, silakan berdiri. Oke, terima kasih Elda. Sekarang Elda bisa kembali ke tempat duduknya. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan sekarang Ibu akan mengambil presensi. Oke adik-adik, hari ini siapa yang tidak hadir? Halo? Halo, perhatikan ke depan. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ibu harap kedepannya adik-adik tetap rajin datang ke sekolah agar tidak ketinggalan pelajaran atau materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Bisa adik-adik? Bisa. Kita sudah berdoa, sudah mengambil presensi. Sekarang sebelum masuk ke materi kita pada pagi hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Adik-adik mau kesepakatan kelasnya dari ibu atau dari adik-adik? Dari Ibu. Oke, dari adik-adik ya, karena adik-adik yang akan menerima pelajaran dari ibu. Kesepakatan kelas yang pertama. Oke, Elda. Menghargai pendapat teman. Oke, kesepakatan kelas yang pertama, menghargai pendapat teman. Yang kedua. Oke, Reva. Bagaimana Reva? Betul, datang sekolah tepat waktu. Yang ketiga, ya Elda, Menghargai guru saat berbicara. menghargai guru saat berbicara. Sudah? Sudah Bu. Oke, ibu ingin menambah lagi satu peraturan kelas yang harus kita taati bersama. Ketika ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya, harus mengangkat tangan terlebih dahulu Ya Bu. Ulangi. Ketika ada yang mau bertanya atau yang mengangkat atau mau memberikan syarat harus Angkat tangan. betul, harus angkat tangan terlebih dahulu. Tidak boleh secara rame-rame agar kesenangan kita saat menerima materi dari ibu itu bisa berjalan dengan lancar dan baik. Bisa adik-adik? Bisa Harap adik-adik semua bisa menaati peraturan kelas yang sudah adik-adik buat agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang ibu sampaikan bisa adik-adik terima dengan baik. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi pengurangan bilangan caca dengan teknik meminjam. Bisa diulangi secara bersama-sama? Bisa Bu. Coba dibaca bersama-sama. Materi kita hari ini tentang betul, materi kita hari ini pengurangan bilangan caca dengan teknik meminjam. Oke adik-adik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ke dalam materi kita, ibu ingin bertanya terlebih dahulu ke adik-adik. Adik-adik, bagaimana jika adik-adik mempunyai 200 permen dan ingin memberikan 150 permen kepada teman adik-adik, tetapi di tempat puluhan, yaitu 150, tidak cukup. Apa yang harus adik-adik lakukan? Apa yang harus adik-adik lakukan jika di tempat puluhan nilainya lebih kecil atau tidak cukup? Ya, Elda? Meminjam dari ratusan. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Elda. Kita harus menggunakan teknik meminjam dari ratusan. Oke adik-adik, dari pertanyaan yang sudah ibu berikan
seperti 200 tadi dikurangi 150 tadi dikurangi 200, kita bisa menguranginya dengan mudah ketika kita menggunakan teknik Meminjam. betul. Ketika kita menggunakan teknik meminjam, maka kita mengurangkan angka yang lebih besar dengan mudah tadi. Di sini juga Ibu akan menerangkan sedikit tentang definisi umum dari teknik meminjam itu sendiri. Oke adik-adik, teknik meminjam itu adalah cara yang digunakan dalam pengurangan bersusun ke bawah ketika angka yang dikurangi atau angka yang di atas lebih kecil daripada angka pengurangan atau angka yang di bawah. Pada nilai tempat yang sama ada nilai tempat satuan, puluhan atau ratusan. Betul adik-adik. Kita meminjam satu dari nilai tempat di sebelah kirinya. Nilai yang dipinjam ada 1 puluhan, nilainya itu ada 10 satuan. Sedangkan 1 ratusan nilainya 10 puluhan. Sedangkan 1 ribuan adik-adik nilainya adalah 10 ratusan. Istilah lain meminjam juga disebut dengan teknik menyimpan. Ulang adik-adik, meminjam juga disebut dengan teknik apa? Menyimpan. Teknik menyimpan atau teknik mengambil. Oke adik-adik, ibu ingin bertanya dulu. Ibu akan memberikan penjelasan tentang pada saat kapan kita harus menggunakan teknik meminjam itu sendiri adik-adik. Ketika angka di atas lebih besar dari angka di bawah, maka kita tidak perlu melakukan teknik meminjam. Contohnya 50 dikurang 3 bisa tidak? Bisa, Bu. Kenapa bisa 5 dikurang 3? Maaf salah. Maksudnya 5 dikurang 3 bisa tidak? Bisa, Bu. Kenapa 5 dikurang 3 bisa? Karena lima di atas dari 3. Karena Karena angka 5 lebih besar dari angka 3. betul, karena angka 5 yang di atas lebih besar dari angka 3 yang di bawah. Betul. Jadi ketika angka yang di atas lebih besar dari angka yang di bawah, kita tidak perlu melakukan teknik meminjam. Jika kondisinya angka di atas, kamu nih keluar masuk orang ngomong. Nanti tahu. Di sana mereka kecil lah musim-musimnya. Saya pulang lagi dari mana itu? Karena sabungan tadi. Oke adik-adik, jika kondisinya angka di atas lebih kecil dari angka di bawah, maka kita perlu melakukan teknik meminjam. Contohnya 0 dikurang 5, bisa tidak? Tidak. 0 dikurang 5 tidak bisa karena angka 0 lebih kecil dari angka 5. Jadi kita perlu melakukan teknik betul. Kita perlu melakukan teknik meminjam. Kondisi yang ketiga adik, ketika angka di atas 0, maka angka yang di bawah itu selain 7 bisa 4, 2, 3 atau angka berapa saja, maka kita harus melakukan teknik betul. Kita harus melakukan teknik meminjam karena 0 itu tidak bisa dikurangi angka apa saja. Jadi kita harus melakukan teknik meminjam agar kita bisa mengurangi angka yang di bawah 0. Oke, sampai di sini bisa adik-adik? Bisa. Oke. Kalau bisa, sekarang kita akan kerja contoh soal. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama, pengurangan dengan meminjam dari puluhan. Soal yang pertama tadi apa? Pengurangan dengan meminjam dari puluhan. Betul, pengurangan dengan meminjam dari puluhan. Dengan soalnya 52 dikurang 28. Jadi adik-adik, di sini nih 2 ini nilai tempatnya apa? Satuan. Betul, 2 nilai tempatnya satuan.
dua satuan menjadi 12. ya, adik-adik. Kita akan mengurangi 12 dikurang 8. Sekarang kita akan mengambil stick. Ibu akan membagi stick ini menjadi 2 bagian. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke adik-adik, di sebelah tangan kanan ibu sudah ada 12 stick. 12 stick ini harus kita kurangi berapa ini Pak? 8. 12 ini harus kita kurangi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita sudah 12 tadi sudah kita kurangi 8. Jadi yang tersisa di tangan ibu adalah 1, 2, 3, 4. betul sekali adik-adik. Yang tersisa adalah 4. Oke adik-adik. 4 ini dikurang dengan 2 hasilnya 2. Jadi adik-adik, pengurangan dengan meminjam dari puluhan 58 dikurang 28 hasilnya adalah 24. 24. Ini kita gunakan dengan teknik Meminjam. menggunakan teknik meminjam. Soal pertama bisa dimengerti? Bisa, Bu. Lalu angka 0 yang di tengah ini disebut di sini ada satuan. 0 yang di tengah merupakan puluhan, sedangkan angka 3 merupakan angka Ratusan. betul, merupakan angka ratusan. Kita mengerjakan
ini sudah Ibu gunakan sebanyak 278 untuk membuat Kue. betul, berarti 534 dikurangi dengan 278. betul, dikurangi 278 dikurangi 278 butir telur yang sudah Ibu gunakan untuk membuat Kue. kira siapa yang masuk? Tidak, mereka bila ala lihat ke belakang sambil lihat ke depan. Oke deh. Di empat ini merupakan nilai Satuan. empat ini merupakan nilai satuan. Sedangkan 3 ini merupakan nilai Puluhan. puluhan. Sedangkan 5 adalah nilai Ratusan. betul. 5 adalah nilai ratusan. Nilai 4 satuan apakah bisa dikurangi dengan 8 puluhan? Tidak. Maka kita harus meminjam dari Tiga. Oke, kita harus meminjam dari 3 puluhan yang menjadi 14. 14 dikurangi 8 menjadi 14 dikurang 8 menjadi 14 dikurang 8 menjadi 6. 3 puluhan sudah kita ambil 1, sisanya 2. Apakah 2 ini bisa dikurangi 7? Iya, Bu. Jadi kita harus meminjam lagi dari 5. Oke, kita harus meminjam lagi dari 500-an menjadi 12. 12 dikurangi 7. Angkanya sisa 5. betul. 12 ini
kelompok 1 dan di sini merupakan kelompok 2. Kelompok 1 yang diketuai oleh Adnan dan kelompok 2 yang diketuai oleh Elda. Betul. Kelompok 1 di sini diketuai oleh Adnan, sedangkan kelompok 2 di sini diketuai oleh Elda. Jika ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada ibu. Yohana, jelaskan dulu ini personil kerja. Ini contoh suaminya. Contoh suaminya. Ini materi tadi. Oh, materi ini. Oke. Ini kepada ini ada kecil. Nah, sekarang Jangan dulu kerja, perhatikan ibu jelaskan dulu ini nomor 1. Halo adik-adik. Oke, sebelum adik-adik mengerjakan soal yang sudah ibu bagikan, ibu akan memberi lagi satu contoh soal pada nomor 1 di situ. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu nomor 1, yang nomor ke bawahnya baru adik-adik silakan mengerjakannya secara kelompok. Bisa? bisa, Oke, adik-adik silakan perhatikan ke depan. Ibu akan mengerjakan contoh soal nomor 1 terlebih dahulu. 300 dikurangi dengan 100. Ih, Yohana tersusah. Ini mereka kerja sendiri sudah bersama guru jelaskan, baru mereka kerja sendiri. sesuai SOP itu ada ini. Aku ngomong ini mereka kerja. Kalau mereka kerja di luar kamu bahas bersama. Zeno, sebentar baru Itu tuh bersama guru. Yang kedua, misalnya mereka kerja sendiri, mereka presentasi kelompok 1 kelompok 2, baru kau bahas lagi. tidak. Kalau Anda ngerti nih, Dia tuh matematika lama juga. Oke adik-adik, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi pada poin nomor 1, yaitu 300 dikurang 175. 0 dikurang 5 bisa tidak? tidak. 0 ini satuan. 0 yang di tengah ini puluhan. Sedangkan 0 yang di sini 3 adalah betul. 3 adalah ratusan. 0 satuan bisa dikurang 5 satuan tidak? Kita harus meminjam dari betul. Jadi angka di sini sisa 20. Betul. Karena kita sudah meminjam tadi, jadi 0 di sini menjadi 10 satuan. 10 satuan dikurang 5 satuan menjadi 5. Sedangkan 9 dikurang 7 adalah 2. Betul. 9 puluhan dikurang 7 puluhan menjadi 2. 3 ini tadi sudah kita pinjam, jadi sisa berapa di sini? 2 dikurangi 1 menjadi 1. Jadi 300 dikurang 175 hasilnya adalah betul, hasilnya adalah 125. Karena di poin nomor 1 sudah ibu jelaskan, sekarang adik-adik silakan lanjut mengerjakan dari poin nomor 2. Jika ada yang tidak mengerti, bisa angkat tangan dan bertanya kepada ibu. Oke? Oke, bagaimana ya, Ga? Ini harus menggunakan teknik meminjam. Mana ya? Iya, ini harus menggunakan teknik meminjam. Oke, kelompoknya Adnan ada yang ingin ditanyakan?
ribu. Halo, kerjakan dengan tertib, tidak boleh ribut. Sudah? Sudah? Kelompoknya Adnan sudah? Sudah semua? Kalau sudah semua, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk maju ke depan. Oke? Eda dan Adnan bisa maju ke depan untuk mengerjakan hasil kerja kelompok mereka. Oke, Eda, sekarang perkenalkan diri terlebih dahulu dari kelompok berapa, lalu mengerjakannya di papan tulis. Oke, Eda, silakan dimulai dari Eda. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Elda. Perkenalkan nama saya Elda. Saya dari kelompok 2. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Oke teman-teman, dari contoh soalnya yang Eda kerjakan 425 dikurang 187, hasilnya 238. Bagaimana dengan kelompoknya Adnan? Apakah hasilnya sama dengan kelompoknya Eda? Kelompoknya Adnan masih keliru dengan angka ratusan. Pasti di situ hasil yang Adnan dapat adalah 138. Betul Adnan? Oke, berarti kelompoknya Adnan masih sedikit bingung dengan angka ratusan. Ibu akan menjelaskan lagi contoh soal yang ini. Oke, Elda bisa berdiri di sebelah Adnan dan membacakan soalnya. Elda, soalnya berapa? 425 kurang 425 dikurangi 187. Oke. Perhatikan semua ke depan. Adnan, perhatikan ke depan. 5 di sini merupakan nilai satuan. 5 di sini merupakan nilai satuan. 2 adalah nilai puluhan. 2 adalah nilai puluhan dan 4 adalah nilai ratusan. Oke. 5 satuan apakah bisa dikurangi dengan 7 satuan? Betul. 5 satuan tentunya tidak bisa dikurangi dengan 7 satuan. Jadi kita harus meminjam dari puluhan. Kita meminjam dari puluhan menjadi 15. oke, 15 dikurangi 7 menjadi 8. 15 dikurangi 7 menjadi 8. 2 puluhan tadi karena sudah kita pinjam, dari sisanya hanya 1 puluhan. Ini apakah bisa dikurangi 8? Karena 1 puluhan tidak bisa dikurangi 8 puluhan, jadi kita harus meminjam dari betul, kita harus meminjam dari ratusan menjadi 11. 11 puluhan dikurangi 8 puluhan menjadi 3. Betul, menjadi 3. Di ratusan tadi kalau kita sudah pinjam, dari sisanya hanya 3 dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi 425 dikurangi 187 hasilnya adalah 238.
hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang teknik meminjam. Kita bisa merangkumnya bahwa teknik meminjam itu dilakukan saat angka di atas lebih kecil dari angka di bawah. Ketika angka di atas lebih kecil dari angka di bawah. Peminjaman dari nilai tempat yang lebih tinggi. Betul, peminjaman dilakukan dari nilai tempat yang lebih tinggi. Oke adik-adik, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai dan kita pada saat minggu depan akan mempelajari materi tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. Itu adalah materi kita para pembelajar matematika di minggu depan. Sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan adik-adik soal evaluasi individu. Soal ini adik-adik kerjakan secara mandiri, tidak boleh baku aja. Betul, tidak boleh baku aja, dikerjakan secara mandiri. Bisa mengambil kertas dan kerjakan soal individu yang Ibu berikan. Bisa? Bisa. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasi mandiri. Ambil kertas, kerjakan di kertas, lalu dikumpulkan di depan Ibu akan memeriksanya. Ibu kasih waktu 5 menit. Dikerjakan secara mandiri. Tuh, jangan ribut. Ibu kasih waktu hanya 5 menit. Aida, Ibu kasih waktu hanya 5 menit. Jangan ribut. Ayo, semangat. Ada yang punya pulpen 2, bisa kasih Nat Elda dalam kuis. Oke. Soal nomor 1, 534 dikurangi 278. 534 dikurangi 278. Oke. Soal nomor 2-nya adalah 650 dikurangi 375. Oke, ulangi lagi ya. Soal nomor 2-nya 650 dikurangi 375. Ibu kasih waktu 5 menit dikerjakan secara mandiri. Sudah? Kasih lagi waktu 2 menit. Kerjakan secara mandiri lalu maju satu persatu untuk kumpul di meja Ibu.
hari ini. Bisa adik-adik? Bisa, Bu. Oke, karena materi kita sudah selesai, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk adik-adik kerjakan di rumah. Silakan tulis di buku catatan, akan Ibu periksa di minggu depan. Pekerjaan rumah yang pertama, di pasar soal, di pasar soal, seorang pedagang membawa 720 ekor ikan segar, terjual sebanyak 485 ekor ikan. Berapa sisa ikan yang belum terjual? Sudah? Oke, itu adalah soal nomor 1. Ibu ulangi. Di pasar soal, seorang pedagang ibarat bisa duduk dan tulis PR yang akan Ibu bacakan. Di pasar soal, seorang pedagang membawa 720 ekor ikan segar, terjual sebanyak 485 ekor ikan. Berapa sisa ikan yang belum terjual? Sudah? Oke. Sekarang soal yang nomor 2. Warung milik Ono mempunyai 600 bungkus mie instan. Dalam seminggu terjual 347 bungkus. Berapa bungkus mie instan yang masih tersisa di warung? Ibu kasih waktu 2 menit untuk catat PR yang akan adik-adik kerjakan di rumah. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, pekerjaan rumah yang sudah Ibu bacakan tadi, silakan adik-adik kerjakan di rumah dan akan Ibu periksa di minggu depan. Bisa? Bisa, Bu. Oke, dikerjakan secara rapi dan Ibu akan memberi nilai. Oke, adik-adik, sebelum Ibu kita pulang, Ibu akan menanyakan beberapa hal yang untuk adik-adik jawab. Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa tidak? Lebih semangat. Bisa, Bu. Oke, kalau bisa, Indah, kemarin kamu aja matematika juga kan? Iya. Yang ini kok pakai tulis tidak ya? Hari ini saya belajar tentang tidak tulis. Pakai baca. Oh, berarti bagi saja bukan propolis saja. Yang di video kemarin. Ya, Bu. Itu yang tentang apa? Ya ada yang ini. Yang ini. Oh, ya sudah. Oke adik-adik, sebelum kita pulang, Ibu akan kembali membagikan adik-adik refleksi peserta didik. Adik-adik silakan mengerjakannya lalu dikumpulkan kembali ke depan. Ibu kasih waktu adik-adik sebanyak 5 menit untuk mengerjakan refleksi peserta didik. Bisa? Bisa, Bu. Oke, adik-adik bisa menjawabnya di kertas kecil lalu dikumpulkan ke Ibu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Yang sudah silakan antar kembali ke depan. Bisa? Bisa, Bu. Halo. Hai.
Belajar dari kesalahan membuat kita lebih kuat dan jangan menyerah. Kesalahan itu wajar ya adik-adik. Siapapun pernah berbuat salah, tetapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut untuk berubah menjadi lebih Baik. betul. Belajar dari kesalahan untuk berubah menjadi lebih baik. Oke adik-adik, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sekarang kita sudah berada di penghujung materi kita pada pagi hari ini. Sebelum akhiri pembelajaran kita, halo. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ibu minta Kenzo untuk pimpin doa di depan. Halo Kenzo,